Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen, dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ahmad Subhan, salah satu guru di SDS Juara, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 angkatan ketiga, jurusan PAI di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500141151 pada hari ini Jumat 10 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SDS Juara pada kelas 5 dengan materi bab 5 yaitu meneladani perjuangan Rasulullah SAW dengan model pembelajaran, presentasi dan diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan buat Askan. Yang muda, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Ya, alhamdulillah. Siapa di hari ini, pagi hari ini kita sudah melaksanakan sholat subuh? Alhamdulillah, sholat subuh. Siapa yang subuhnya berjamaah di masjid? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, baik. Yang belum berjamaah diusahakan sholat subuhnya berjamaah. Baik, hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi yaitu bab 5 tentang meneladani perjuangan Rasulullah, khususnya ketika peristiwa Fathul Mekah. Ya. Tapi sebelum Pak Guru mulai, Pak Guru ingin mengabsen dulu semua anak-anak. Ya. Semuanya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Ada yang tahu? Sebut namanya, jawab. Adnan. Hadir. Ahmad Al-Habsyi. Hadir. Aisyah Qurratu Ain, Amira Qurratu Aini, Amira Sofi, Askar, Hadir. Asma Konita, Bunga Alaisa, Devani, Hadir. Zakir, Fatihah, lalu Fadila Maulana, Fatih, Hamzah, Muhammad Ahsan Atoila, Muhammad Dean, Hadir. Muhammad Hilman, Niza Husna, Nufail, Hadir. Rashid Abdul Rahman, Sakir Abdul Rahman, Samil Ihsan Basayef. Hadir. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Baik anak-anak semua, perhatikan, hari ini kita akan belajar tentang meneladani
perjuangan Rasulullah ketika peristiwa Fathul Mekah. Rasulullah itu sebelum terjadinya peristiwa Fathul Mekah, nanti kita akan bagaimana terjadinya Fathul Mekah, kenapa terjadinya Fathul Mekah, lalu hikmah apa yang terjadinya dari Fathul Mekah tersebut. Perhatikan di layar ini, semuanya bisa melihat layar? Tidak ada yang terhalang ya. Baik. Keberanian dan kasih sayang dari Rasulullah. Jadi puncaknya kemenangan Islam itu adalah ketika terjadi peristiwa Fathul Mekah. Apa itu Fathul? Fathul itu secara bahasa adalah pembuka. Mekah adalah kota Mekah. Jadi ketika dulu Rasulullah berdakwah, pertama kali Rasulullah berdakwah itu di mana? Di Mekah. Ketika di Mekah Rasulullah mendapatkan tantangan yang sangat berat, sehingga Rasulullah hijrah ke Madinah. Setelah hijrah di Madinah selama 13 tahun, lalu Rasulullah mampu membebaskan kota Mekah. Maka disebut dengan Fathul Mekah. Nah, bagaimana terjadinya peristiwa Fathul Mekah? Latar belakangnya, yang pertama, latar belakangnya itu yaitu dari perjanjian Hudaybiyah. Ini perjanjian damai, yaitu gencatan senjata. Dulu orang-orang Quraisy itu sesama orang bersama pasukan Rasulullah itu sering berperang. Maka yang mana di Mekah itu orang-orang Quraisy, di Madinah kaum muslimin itu sering berperang. Maka supaya tidak berperang diadakanlah perjanjian, namanya perjanjian apa? Hudaybiyah, gencatan senjata. Apa istilahnya? Gencatan senjata. Nah, pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah dan kaum Quraisy sepakat untuk mengadakan perjanjian damai. Jadi, perjanjian damainya di situ ditulis selama 10 tahun tidak ada peperangan, nggak boleh ada peperangan. Nah, lalu aliansi suku-suku dari Bani Khuza'ah, ya. Jadi dari suku-suku itu memilih bersekutu dengan Rasulullah, sementara Bani Bakr bersekutu dengan kaum Quraisy. Suku-suku bebas memilih pihak yang ingin didukung. Jadi ada dua suku. Yang satu suku ini ngedukung Rasulullah, yang satu suku ini ngedukung Quraisy. Tapi ada yang melanggar perjanjian. Nah, ketika masa tenang, perjanjian ini membuka kesempatan bagi kedua belah pihak untuk fokus menyebarkan dakwah tanpa harus disibukkan dengan peperangan. Jadi nggak ada peperangan, silakan mau berdakwah. Cuma kenapa nih pelanggaran? Ada pelanggaran. Sudah berjanji 10 tahun, tapi dalam 10 tahun itu ada pelanggaran. Apa pelanggarannya? Siapa yang melanggar? Yaitu orang Quraisy dan Bani. Dia serangan mendadak, jadi tahu-tahu tiba-tiba dia menyerang. Kan? Orang lagi diem diserang. Udah ada perjanjian, nggak ada penyerangan, nggak ada permusuhan, tapi diserang oleh Bani Bakr. Menyerang Bani Khuza'ah secara tiba-tiba di malam hari. Menyerangnya di malam hari, nggak ada persiapan apa-apa, sedang beristirahat. Nah, serangan ini tidak beralasan dan melanggar perjanjian. Karena melanggar perjanjian, maka orang Quraisy bantu. Bantu siapa? Bani Bakr. Ya, dibantu, dikasih senjata. Terus orang Quraisy juga ikut berperang gitu. Ikut musuhin siapa? Bani Khuza'ah. Lalu terdengar oleh kaum muslimin, wah, Bani Khuza'ah yang mendukung kaum muslimin diserang sama Bani Bakr. Udah gitu didukung sama Quraisy. Ini ada pelanggaran, nggak sesuai dengan perjanjian. Akhirnya pembunuhan beberapa anggota dari Bani Khuza'ah terjadi di kawasan suci Ka'bah. Tindakan ini merupakan pelanggaran berat terhadap hukum dan kesucian. Wah, akhirnya apa? Setelah mendengar berita itu, Rasulullah dan kaum muslimin lalu apa? Seruan, bantuan, dan gagalnya perpanjangan janji. Nggak ada lagi perjanjian. Lalu persiapan umat Islam apa? Rasulullah segera mempersiapkan umat Islam untuk bergerak. Persiapan dilakukan secara rahasia untuk menjaga kejutan.
Jadi sama Rasulullah, ya udah kalau gitu kita siapin kaum muslimin semuanya, siapin tentara, siapkan semuanya. Tolong ini jadi rahasia, jangan sampai berita ini menyebar. Kita serang lagi, kata Rasulullah. Kalau dia serang duluan, kita serang lagi. Lalu apa? Misi gagal Abu Sufyan. Nah, kaum Quraisy mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk mencoba memperpanjang perjanjian Hudaybiyah. Namun apa? Abu Sufyan datang. Datangnya tujuannya apa? Supaya tolong nggak usah perang. Perjanjiannya diperbarui lagi, perpanjang lagi perjanjian. Tapi kaum muslimin apa? Nggak mau. Karena yang melanggar duluan siapa? Dia. Giliran orang kafir Quraisy sudah terdesak nih, istilahnya udah kalah, mau kalah, dia mau baru berunding. Nah, lalu apa? Ketika itu karena tidak ada kesepakatan, karena sudah dilanggar dan Rasulullah serta kaum muslimin orang-orang Madinah nggak mau memperpanjang perjanjian, yang terjadi lalu gerakan pasukan menuju Mekah. Jadi semua orang kaum muslim menuju Mekah. Itu Mekah itu kan dari satu itu diserang dari beberapa sudut. Ada yang dari utara, ada yang dari selatan, ada yang dari timur, dari barat. Pokoknya semua penjuru, semua arah itu diserang, didatengin. Ketika itu kaum kafir Quraisy sudah pasrah. Kenapa pasrah? Dia pasti kalah. Udah takut gitu. Lalu apa? Waktunya tahun ke-8 Hijriah, tepatnya di bulan Ramadan. Fathul Mekah itu terjadi di bulan Ramadan. Jumlah pasukan, Rasulullah memimpin pasukan 10.000 muslim yang siap bergerak. Jadi 10.000 itu masuk ke kota Mekah. Orang-orang Quraisy itu udah takut. Orang kafir Quraisy sudah ketakutan. Kenapa takut? Pikiran mereka pasti yang satu, dia akan dibunuh, akan mati. Yang kedua, dia udah takut, pasti kalah. Kenapa? Jumlahnya udah kalah dan. Nah, lalu strategi rahasianya, pasukan bergerak dengan senyap terorganisir agar Quraisy tidak mengetahui pergerakan besar. Jadi itu jalannya tuh senyap gitu di tengah malam. Quraisy tuh supaya nggak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, niat untuk Fathul Mekah itu Rasulullah dan pasukan niatnya itu bukan untuk berperang. Walaupun bawa senjata dan lain, tapi niatnya tidak untuk berperang. Niatnya niat damai. Kenapa Rasulullah niat damai? Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Padahal nih ya, Rasulullah dulu di Mekah itu hampir dibunuh. Rasulullah dicaci, dihina, difitnah. Kalau Rasulullah mau, nih orang-orang kafir Quraisy yang dulu memerangi Rasulullah itu bisa aja dibunuh, tapi sama Rasulullah enggak. Rasulullah itu memaafkan. Meskipun membawa pedang, Rasulullah tujuannya adalah untuk melakukan Fathul Mekah tanpa perang. Sehingga kata Rasulullah gini, ketika masuk ke Mekah, siapa orang yang menutup pintunya, ya, menutup pintu rumahnya, maka dia akan aman. Siapa orang yang masuk ke rumah Abu Sufyan, Abu Sufyan itu pada saat itu masih jadi orang kafir Quraisy, maka dia akan aman. Siapa yang masuk ke dalam Ka'bah, dia akan aman. Jadi Rasulullah tuh menyebarkan perkataan seperti itu, sehingga nggak ada pertumpahan darah. Dan orang kafir Quraisy yang tadinya takut ya terhadap kaum muslimin karena takut dibunuh dan lain sebagainya, dia aman, tenang. Yang penting tutup pintu. Udah. Akhirnya ada kaum kafir Quraisy nggak berani, dia tutup pintu. Nah, ya itu dari Rasulullah. Setelah itu bagaimana? Dari timur, dari barat, pokoknya semuanya itu udah diserbu, udah diserang. Kafir Quraisy nggak bisa nggak bisa kabur. Mau kabur kemana? Ke utara ada kaum muslimin, ke selatan ada kaum muslimin, ke tenggara semuanya udah nggak bisa kabur. Lalu apa? Pembersihan Ka'bah. Yang pertama kali oleh Rasulullah dibersihkan adalah Ka'bah, dibersihkan dari 360 berhala dan patung-patung, mengembalikan kesucian tempat ibadah. Dulu orang itu menyembah berhala kafir Quraisy itu di depan Ka'bah.
Jadi ketika ada Ka'bah, itu di sekelilingnya itu ada 360 apa? Berhala. Dan ada 4 patung yang paling besar, yaitu patung Hubal, terus Lata, Manat, Uzza. Itu patung-patung raksasanya. Dan ketika itu oleh kaum muslimin, oleh Rasulullah, patungnya dihancurkan, semuanya dihancurkan. Itunya diambil dari dalam Ka'bah, berhalanya dibuang. Pokoknya nggak ada lagi berhala di situ. Karena itu tempat suci, tidak boleh dipakai untuk menyembah berhala. Ya, kan Ka'bah itu kiblat umat Islam. Ketika sholat saja, Nabi itu menghadapnya kemana? Di Madinah, menghadap ke Ka'bah. Masa ketika sholat menghadap Ka'bah, tapi di Ka'bahnya ada berhala? Makanya yang pertama kali Rasulullah tiba di Mekah, ketika Fathul Mekah, yang pertama kali dibersihkan adalah berhala-berhala itu dihancurkan dari Ka'bah. Nggak ada lagi berhala di Ka'bah. Ya, jadi itulah Rasulullah mengumumkan ampunan umum bagi seluruh penduduk Mekah, termasuk mereka yang memusuhi beliau. Itulah adalah momen puncak kasih sayang Rasul. Coba kalau ada orang, ya, dia mampu membalas. Musuhnya udah lemah nih, musuhnya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kira-kira kalau nafsunya, kalau musuh udah lemah, itu bagaimana kita? Ya pasti kita hancurin sekalian orang musuh ini kok. Tapi Rasulullah tidak, udah, kamu yang penting aman, udah, pokoknya udah selesai. Padahal dulu itu adalah orang yang memusuhi Rasulullah, yang memfitnah Rasulullah, yang menghina Rasulullah. Bahkan Rasulullah sampai terusir dari Mekah ke Madinah karena orang-orang kafir. Tapi Rasulullah dengan sifat kasih sayangnya, Rasulullah tidak ada seperti itu. Ya, Rasulullah memilih memaafkan meskipun memiliki kekuatan untuk membalas dendam. Jadi Rasulullah memaafkan. Yang kedua, respon penduduk Mekah gimana? Penduduk Mekah sangat terharu dan takjub sehingga banyak orang yang masuk Islam. Termasuk siapa? Bahkan Abu Sufyan pun dia masuk Islam. Tadinya dia memerangi Islam, sekarang dia masuk Islam. Takjub. Lalu teladan terbaik Rasulullah dalam peristiwa ini menjadi teladan abadi tentang kesabarannya, ampunannya, dan bagaimana kasih sayang dapat menaklukkan kebencian. Yang tadinya benci, udah, akhirnya Rasulullah udah semuanya saya maafkan. Pelajarannya apa? Pelajaran berharga dari Fathul Mekah ini. Yang satu, menjaga janji. Kenapa bisa terjadi Fathul Mekah? Karena apa? Karena kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian. Iya. Kalau nggak melanggar perjanjian, mungkin nggak ada Fathul Mekah. Ya, yang melanggar perjanjian siapa? Orang Quraisy. Kaum muslimin Rasulullah melanggar perjanjian nggak? Enggak melanggar perjanjian. Makanya satu, kita harus menjaga janji. Kalau nggak bisa jaga janji, akibatnya kayak orang-orang kafir Quraisy, diperangin, gitu. Ya, mendatangkan kerugian dan konflik. Yang kedua, keberanian dan keteguhan. Siapa yang berani di sini? Kaum muslimin Rasulullah. Ya, kaum muslimin, apa beraninya dia? Karena dia benar, berani karena boleh nggak misalnya nih lagi ada perjanjian 2 orang, satu orang si A ini melanggar perjanjian, si B boleh nggak melawan? Boleh melawan. Kayak Rasulullah kan akhirnya, wah nggak bisa, ini mah harus dilawan. Bahkan ketika ada orang kafir Quraisy, ya udah deh kita perbarui perjanjian, diperpanjang. Sama Rasulullah enggak ada perjanjian, udah kamu udah melanggar, saya lagi. Lalu kekuatan pemaafan. Siapa yang memaafkan di sini? Rasulullah dan kaum muslimin. Dia memaafkan dengan kekuatan fisik, tetapi dengan kemampuan untuk memaafkan dan berbuat baik. 3 tokoh kunci utama. Ya, 3 tokoh kunci utama di sini. Yang pertama, siapa pertama? Tokoh utamanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi sebagai apa beliau? Dan spiritual yang
kasih sayang di puncak. Nah, ini tokoh utamanya pertama siapa dari kisah Fathul Mekah? Rasulullah. Yang kedua siapa? Siapa itu Abu Sufyan? Oh, Abu Sufyan yang kedua Abu Sufyan. Dia adalah pemimpin kafir Quraisy yang awalnya menentang Islam, namun akhirnya tunduk dan menerima kebenaran. Akhirnya apa? Abu Sufyan. Dan yang ketiga Amir bin Salim. Siapa ini? Amir bin Salim. Nah, ketika Bani Khuza'ah diserang oleh Bani Bakr dan dibantu oleh kafir Quraisy, ada satu orang ya dari Bani Khuza'ah, dia pergi ke Madinah. Dia pergi ke Madinah, dia bocor, dia kasih tahu, ya Rasulullah, saya diserang sama siapa? Sama Bani Bakar dan ini. Nah, yang ngasih informasi ini, kalau Amir bin Salim nggak ngasih informasi, Rasulullah dan kaum muslimin nggak tahu. Karena kan Mekah Madinah itu jauh. Mekah Madinah itu jauh jaraknya. Pak Guru waktu perjalanan dari Mekah ke Madinah, itu perjalanan naik bis yang jalannya lurus naik bis itu bisa sampai 8 sampai 10 jam. Naik bis 8 sampai 10 jam. Artinya perjalanannya jauh. Apalagi dulu mungkin dia bisa jalan kaki atau dia naik kereta atau naik kuda, bisa sampai berhari-hari. Artinya apa? Nah, inilah yang memberikan kabar bahwa ya Rasulullah, suku kami itu diserang sama itu, sama Quraisy, sama Bani Bakar. Rasulullah langsung menyiapkan apa? Pasukan. Oh, udah siapin pasukan. Ayo kita serang lagi. Itu Mekah. Udah. Ya. Inilah 3 tokohnya. Siapa? Pertama, tokoh pertama. Kedua, Abu Sufyan. tiga, Amir bin Salim. lalu. Nah, kemenangan yang mencerahkan. Ya, baik. Sekarang tugas kalian adalah hikmah apa yang terkandung dalam peristiwa Fathul Mekah. Hikmahnya apa saja? Yang kedua, kalian diskusikan kenapa terjadinya Fathul Mekah. Sebab atau yang melandasi terjadinya Fathul Mekah. Baik, itu saja tugas kalian 2. Silakan diskusikan dengan teman-teman di kelompoknya. Ya, kalau sudah nanti kita maju untuk presentasi. Baik, dari ini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada? Ya, baik, tadi hikmahnya, lalu latar belakangnya, itu ya. Baik, jika sudah kalian diskusikan dan kalian nanti kita presentasi di depan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan, selamat berdiskusi dengan teman-teman. Bukan saling memaafkan, tapi memaafkan, karena yang memaafkan itu nanti dekat aja, Bu. Kamu diskusi dengan temannya, nggak usah ini. Jadi nggak apa-apa soalnya sama, karena hasil diskusi gitu. Hasil diskusi nggak apa-apa, tanya ke yang lain, saling sharing. Jadi nggak mengerjakan masing-masing. Boleh tanya sama temennya, saling. Oh ya, hikmah terus latar belakangnya jadinya. Sharing, jangan masing-masing. Iya, dibuat. Jadi saling bertanya, nggak apa-apa, saling bertanya kalian. Ayo, ini udah sampai mana diskusinya? Ya.
Tadi kalau kalian dengarkan Pak Guru, iya. Baik, Pak Guru kasih waktu 2 menit ya. 2 menit lagi sudah ya. Kita presentasi masing-masing kelompok. Yang presentasi buat kelompok Pak Guru udah siapkan ada buku tulis. Ini buku tulisnya bisa dimanfaatkan terserah kelompok. Oke, semuanya sudah selesai. Siapa yang akan maju ke depan? Oke, Samil. Ya, Samil silakan ke depan. Yang lain perhatikan. Baik, silakan Samil di sini. Presentasi, ya. Silakan jelaskan. Jelaskan terkait nama kelompoknya, Pak. Perkenalkan nama kelompok. Saya Amin. Saya Samil. Ya. Ini menjelaskan tentang apa tadi? Tugasnya, hikmah dan latar belakang. Hikmahnya kita harus mentaati janji, menebar kasih sayang, rendah hati, persabaran yang kuat, Islam agama yang sempurna. Terus latar belakangnya terjadi suatu Mekah. Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Iya. Baik, kita beri aplaus buat Samil. Ya, nih buat kelompok apa namanya? Al-Amin. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya, ya, silakan Ahsan. Kelompok apa? Perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahsan dari kelompok Fatimah. Saya ingin mempresentasi hikmah dan latar belakang terjadinya Fatimah Mekah. Hikmahnya, jadikan semangat dan kasih sayang sebagai masalah sebagai solusi masalah sehari-hari dan kesabaran dalam menentukan seorang usaha menempati janji. Latar belakang terjadinya Fatimah karena kaum Bani Banggar dan kaum Quraisy tiba menyerang Bani Umayyah, sedangkan sudah berjanji menjalankan puasa atau mengingat perjanjian Hudaybiyah. Terima kasih. Baik, nih apresiasi, tepuk tangan buat kelompok apa? Fatona. Ya, kelompok Fatona. Nih. Ya. Lanjut siapa? Presentasi. Ya, Fatih, silakan. Nanti ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau ditanyakan ke yang presentasi yang di depan teman kalian ini silakan tanyakan, enggak apa-apa. Ya, perkenalkan diri. Hikmah dari Fatimah adalah tidak boleh melanggar hukum dan menjaga perjanjian, harus melakukan satu sama lain. Kenapa terjadinya Fatimah? Karena kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah yang dibuat oleh dua pihak, yaitu kaum Quraisy dan kaum Muslimin. Ternyata kaum Quraisy melanggar perjanjian dengan memerangi Bani Quraisy dan membantu Bani Muslim memerangi Bani Juzah. Ya, terima kasih. Aplaus buat Fatih. Kelompok apa? Amanah. Baik, nih buat kelompok Amanah. Ya, terima kasih. Ada yang ditanyakan nggak? Tidak. Lanjut kelompoknya siapa Hafsah yang mau presentasi? Ayo. Ya. Ini yang presentasi Bunga. Ayo Bunga ke depan. Ya. Perkenalkan nama kelompoknya dan presentasikan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Perkenalan.
Ya, udah? Ya, baik nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli, aplaus semuanya yang meriah. Ya, baik. Lanjut kelompok ini. Pakai siapa? Devani ya, Devani. Ayo. Devani. Perkenalan dan namanya. Silakan. Yang keras suaranya. Biar didengar orang yang lain. Perkenalkan, nama saya Devani. Saya dari kelompok praktik. Saya akan menjelaskan tema dari peristiwa Fatul Mekah. Saling memaafkan walaupun belum menjadi latar belakangnya. Kaum Quraisy yang melanggar perjanjian perdamaian dan juga keberanian dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Devani. Kelompok apa tadi? Tablik. Baik, ini buat kelompok. Baik, terima kasih semuanya. Pak Guru apresiasi buat kalian. Kita semua aplaus buat kita semua. Diskusinya baik. Yang pertama kita simpulkan ya. Yang pertama hikmahnya. Latar belakang dulu. Latar belakangnya apa? Karena kaum perjanjian. Karena kaum Quraisy dan Bani Bakar melanggar perjanjian. Apa nama perjanjiannya? Perjanjian Hudaybiyah. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah dan kaum muslimin ketika mendengar ada pelanggaran perjanjian? Apa? Iya, betul, menyiapkan pasukan. Lalu apa yang pertama kali dibersihkan ketika Rasulullah masuk ke dalam Mekah? Apa? Ya, menghancurkan 360. Ada berapa pasukan kaum muslimin? Ya. Berapa pasukan? 10.000. Betul sekali, 10.000 pasukan. Ya, ketika terjadi peristiwa Fatul Mekah, pasukan kaum muslimin. Lalu siapa saja tokoh-tokoh yang ada, ya, tokoh-tokoh besar yang ada dalam peristiwa Fatul Mekah? Pertama siapa? Nabi Muhammad. Kedua Abu Sufyan. Siapa itu Abu Sufyan? Pemimpin kafir Quraisy. Yang ketiga Amr bin Salim. Siapa Amr bin Salim? Yang memberitahu tentang pelanggaran. Jadi dia masih tahu ke Madinah bahwa dia kaumnya Bani Khuza'ah diserang atau dianiaya. Dah, hikmahnya apa? Sekarang hikmahnya apa? Memaafkan. Ya, Rasulullah. Kedua, menepati janji. Betul. Ketiga apa? Persaudaraan yang kuat. Boleh. Terus kesabaran. Nah, ada yang belum nih? Udah tadi menepati janji sudah. Yang kelima, keberanian. Rasulullah kalau nggak berani nggak ada Fatul Mekah. Jadi harus berani. Baik, itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya Pak Guru ucapkan, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hikmah dari kejadian peristiwa Fatul Mekah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.